PMII Jatim berbasis multisektor strategis. Ada dua momentum konstelasi konteks nasional, sahabat-sahabatku semua, bahwa momentum kita ke depan akan dihadapkan pada persoalan momentum bonus demografi. Yang kedua, kita akan dihadapkan pada persoalan Indonesia Emas 2045. Di skala bangsa kita, maka entitas PMII menjadi bagian dari elemen penting dalam bangsa kita, di mana bahwa kader-kader PMII di masa mendatang akan dituntut menjadi bagian dari pemimpin-pemimpin di masa mendatang. Maka jawaban dari solusi alternatif yang ingin kita berikan bahwa kader-kader PMII harus memiliki blueprint kaderisasi berbasis potensi kader, di mana posisi ini akan ditopang dengan akselerasi pemerataan kaderisasi. Kaderisasi yang ada di tapal kuda tidak bisa disamaratakan dengan, tidak bisa disamakan dengan bangunan kaderisasi yang ada di Blok Madura. Begitupun juga di Blok Matraman maupun di Metropolis maupun di Pantura. Maka jawaban kaderisasi yang harus kita bangun adalah kaderisasi berbasis zonasi. PMII kreatif, kolaboratif, dan PMII partisipatif. 3 poin ini menjadi visi kita ketika kita diizinkan oleh sahabat-sahabat di Jawa Timur untuk memimpin PMII Jawa Timur, sahabat-sahabat sekalian. Banyak cara yang telah kita siapkan, banyak cara, banyak konsep, dan tentunya jalan yang sudah kita siapkan untuk sampai terhadap 3 poin visi besar dari apa yang kita buat pada kesempatan kali ini, sahabat-sahabat sekalian. Di antaranya mulai dari dinamisator, mulai di dinamisasi, mulai dari persoalan gerakan, mulai dari persoalan kaderisasi, bahkan mulai dari terkait persoalan penguatan ekonomi di PMI, sahabat-sahabat sekalian. Namun harus dijelaskan pada kesempatan kali ini, misi yang paling penting dan ingin kita jelaskan ada 3 poin pada malam hari ini. Yang pertama adalah bagaimana sebelum kita membuat suatu konsep yang besar, sebuah rumah yang besar, sebuah bangunan yang besar, kita harus betul-betul bisa memperpondasi yang kuat. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara mempererat solidaritas internal bahkan eksternal di PMII itu sendiri. Terwujudnya PMII Jawa Timur sebagai epicentrum pergerakan dan mode dan tolok ukur kaderisasi PMII senasional. Semoga ini benar-benar bisa kita jadikan jawaban bersama atas apa yang sudah kita jadikan proses selama di PMII bersama-sama, sehingga ini bisa menjadikan solusi efektif untuk permasalahan-permasalahan yang ada di kaderisasi PMII. Dalam menyampaikan misi kita pada malam hari ini, ada 5 misi, yaitu salah satunya berkaitan dengan koordinasi, intensitas, penguatan kaderisasi, dan efektivitas tentang literasi. Sehingga dalam kajian kami, bahwa kaderisasi yang pada malam hari ini kita jadikan tema debat dalam debat pertama di Mojokerto ini dirasa dan disepakati bahwa kaderisasi adalah menjadi esensi daripada organisasi. Kaderisasi itu adalah penentu dari kualitas, atau mulai dari kualitas lembaga, kualitas SDM, ataupun kualitas suatu pemerintahan dan organisasi kemahasiswaan lainnya. Maka visi misi kami yang selama ini kita susun dengan jeli, insya Allah kami optimis akan mampu menjadi solusi untuk PKC PMII dan PC PMII se-Jawa Timur. Terima kasih. Terwujudnya PMI Jawa Timur yang kolaboratif, moderat, dan progresif. Secara organisasi, nafas pengkaderan, nafas kaderisasi, nafas perjuangan, dan nafas pergerakan tidak terlepas pada organisasi kita. Kaderisasi ini sebuah hal yang penting. Berbicara tentang keindonesiaan, kebangsaan, kemahasiswaan ini sesuatu yang penting. Maka Jawa Timur, pengurus koordinator cabang selanjutnya harus secara kaderisasi dan kepemimpinan harus berlandaskan itu. Maka dari itu sistem-sistem ataupun nilai-nilai keorganisasian tidak terlepas pada nilai-nilai
pada visi dan misi saya. Kepengurusan yang akan datang secara kaderisasi akan saya bentuk secara kolektif kolegial dan akan mengutamakan sebuah pergerakan-pergerakan ataupun pendampingan-pendampingan yang ada di rayon, komisariat, bahkan di cabang-cabang ataupun di lini-lini sektor lainnya. PMII membumikan PMII produktif dan berbudaya. Hal yang sering kita lupakan bahwasanya PMII adalah wadah gerakan mahasiswa yang dimana PMII setiap gerakannya harus berbasis dengan apa yang menjadi data di lapangan, yakni kerakyatan. Maka yang saya harapkan ke depannya PMII, baik itu di bidang kepemimpinan, kaderisasi ataupun yang lain, yang lebih utama, yang mengutamakan adalah dari isu yang penting adalah isu yang ada di masyarakat. Maka PMI ke depan harus menjadi katalisator gerakan, menjadi jembatan penghubung antara rakyat dengan penguasa. Maka ke depannya yang menjadi gambaran kami soal kaderisasi ke depan, PMII se-Jawa Timur harus mengutamakan isu di wilayah gerakannya. Gerakan di isu masing-masing cabang, komisariat maupun rayon, sehingga kita tidak terlupakan bahwasanya kita adalah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. The right man on the right place. Dalam menghadapi inklusi diperlukan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Tentu dengan segala implikasi positif dan negatif berdirinya Kopri, diperlukan ada integrasi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual yang nantinya diharapkan dimiliki oleh kader-kader PMII khususnya Kopri se-Jawa Timur, agar nantinya kader-kader kita khususnya yang di Kopri memiliki kepribadian yang unggul dan berkarakter. Maka dengan mengusung gagasan Sabta Juang Kopri, 7 misi perjuangan yang saya ikhtiari untuk membawa Kopri PKC PMII Jawa Timur masuk dalam babak baru ini tentu tidaklah mudah. Maka ada 2 poin yang bisa kami garis bawahi. Yang pertama adalah unggul dalam arti ke depan nanti PMII akan menghadapi berbagai tantangan yang mungkin tidak pasti, kemudian tantangan yang sangat kompleks, tantangan yang sangat ambigu, yang tentunya diperlukan sumber daya manusia yang sangat unggul. Maka diperlukan pembangunan dan revolusi mental, bagaimana kemudian mengintegrasi kecerdasan dan mengintegrasi kaderisasi berbasis ilmu pengetahuan dan berbasis kearifan lokal. Mewujudkan Kopri Jawa Timur menjadi sentrum gerakan berintelektual. Sudah gerakan tapi berintelektual. Karena apa? Kalau sudah berbicara kaderisasi, kita pasti berintelektual. Namun mana gerakan kita berintelektual? Artinya gerakan-gerakan kita, potensi-potensi kita harus menjawab bahwa nanti pada saatnya kita bukan hanya didudukkan pada berbicara intelektual, tapi gerakan bagaimana masyarakat, kader harus mampu di sana. Artinya berbicara kader kesiapan multidimensi, multisektor ini harus disiapkan, dimatangkan dari proses kaderisasi. Dan output dari kaderisasi ini apa? Yaitu gerakan agar kader yang sudah pasca dari PMII ataupun Kopri juga siap, mampu berpijak, mengamalkan gerakannya, mengamalkan ilmunya, sehingga apa? Sehingga yang dia dapatkan berkelanjutan dari gerakan intelektual dan gerakan sehingga menjadikan kader yang responsif, progresif, dan solutif. Itu menjadikan visi misi kami bagaimana kader Kopri Jawa Timur sekarang harus responsif terhadap perkembangan zaman.